Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Mad Max Fury Road. Film ini menceritakan tentang dunia yang hancur akibat serangan nuklir yang menyisakan padang pasir luas. Kekacauan dunia menyebabkan mereka harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya untuk bertahan hidup, di mana yang kuatlah yang akan menang, sedangkan yang lemah akan tertindas menderita dan mati. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian, cari posisi yang enak, dan rebahan. Di awal film, kita diperkenalkan dengan sosok Max yang sedang makan kadal. My name is Max. They are long dead. Dia mengatakan bahwa dunia sedang berada dalam kekacauan yang diakibatkan oleh perang nuklir, di mana dulu Max seorang mantan polisi setelah selamat dari kerusakan alam dan manusia menjadi rusak akibat radiasi nuklir hingga mereka dihadapkan dengan kerusakan moral. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba datang sekelompok orang dari pasukan Warboy. Mereka menabrak mobil Max dan menangkapnya. Max dibawa ke markas kelompok Warboy. Di sana Max dirantai dan rambutnya dicukur hingga diberi tato. Tak lama kemudian Max pun berontak, lalu berlari meninggalkan markas Warboy, sehingga kelompok Warboy mengejarnya. Max berhasil keluar dari markas Warboy, namun dia keluar di tempat yang salah, di mana Max hanya menemukan tebing curam, hingga Max pun kembali ditangkap. Kelompok Warboy ini dipimpin oleh Immortan Joe. Kemudian terlihat para pengikut Joe yang tidak berdaya sedang berkumpul untuk menyambut Joe sambil membawa wadah. Wadah tersebut dimaksudkan untuk diisi oleh air. Setelah itu Joe menekan tuas, kemudian air mengalir dengan deras, di mana para pengikutnya bersorak dan berlari menuju sumber air tersebut. Saat ini Joe memiliki komandan kesayangannya bernama Furiosa. Dia memakai tangan robot untuk menggantikan kekurangan di tangannya. Furiosa ditugaskan untuk mengumpulkan sumber daya dari tempat lain. Ketika sedang dalam perjalanan mencari sumber daya, Furiosa malah mengubah arah dan menuju ke arah timur. Ternyata Furiosa ini berusaha untuk membebaskan kelima istri Joe. Dia bahkan membawa senjata terbaik yang dimiliki oleh Joe. Joe yang mengetahuinya pun marah karena telah kehilangan para istrinya. Padahal sebelumnya Joe telah menghamili mereka dan berniat mendapatkan keturunan yang sempurna. Lalu dia mengejar Furiosa bersama dengan anak buahnya. Di sana Max dikeluarkan dari penjara. Dia akan digunakan sebagai pendonor darah Nux agar tetap bisa bertahan hidup, di mana Nux sangat berdedikasi tinggi untuk kelompoknya. Di tengah perjalanan, Furiosa dan timnya mendapatkan gangguan dari kelompok Nazar, di mana pasukan Nazar telah menyimpan jebakan duri, hingga terdapat duri di mobil-mobil kelompok Nazar yang digunakan sebagai senjata, dan mereka pun saling menyerang. Di mana pasukan Joe membantu Furiosa untuk mengalahkan kelompok Nazar sebelum mereka menangkap Furiosa. Setelah Furiosa dapat mengalahkan kelompok Nazar, kini mereka dihadapkan dengan sebuah badai pasir yang sangat besar sambil dikejar oleh kelompok Joe, di mana Furiosa memakai masker untuk menembus badai tersebut dan diikuti oleh Nux yang berusaha mengejar mobil Furiosa. Max yang dari awal berada di luar mobil tersebut dihadapkan pada masalah besar. Dia harus bertahan di tengah ganasnya badai pasir tanpa pelindung. Nux mencoba menumpahkan bensin di mobilnya dan hendak menabrakkan mobil tersebut pada Furiosa, namun berhasil digagalkan oleh Max. Beruntung Max berhasil selamat dari kejadian itu. Kemudian Max mencoba membuka rantai yang mengikatnya pada Nux, namun tidak berhasil. Lalu Max menghampiri Furiosa sambil membawa Nux. Di sini kita diperlihatkan dengan kelima istri Joe. Di sana Max menodongkan senjata pada mereka untuk meminta air.
Setelah minum, Max meminta salah satu dari mereka untuk melepaskan rantai yang mengikatnya. Namun tiba-tiba diserang oleh Furiosa. Di mana Max memenangkan pertarungan. Kemudian Max melepaskan rantai dan mengambil jaket miliknya dari Nux. Lalu Max pergi memakai mobil Furiosa. Tapi baru saja berjalan beberapa meter, mobilnya mogok. Ternyata mobil itu telah diatur, hanya Furiosa yang dapat mengendarainya. Dengan terpaksa, Max mengizinkan mereka masuk dan membiarkan Furiosa mengemudi. Max berusaha melepaskan pengunci di wajahnya, namun selalu gagal. Di tengah jalan, tiba-tiba mobil mereka bergetar. Sepertinya mobil mereka sedang menyeret sesuatu. Lalu Max pergi untuk memeriksanya. Ternyata ada kabel yang lepas. Max pun menyambungkannya kembali. Setelah itu, Max mencoba kembali melepaskan pengunci yang menutupi wajahnya. Dan kali ini Max pun berhasil. Di ruang kemudi, tiba-tiba Nux menyerang Furiosa. Ternyata diam-diam Nux berhasil masuk ke dalam mobil mereka. Di sana Furiosa langsung mengambil pisau dan berniat untuk membunuhnya. Tetapi para wanita tersebut menghentikan aksinya. Di dalam mobil, Nux selalu mengoceh. Itu membuat mereka kesal, hingga mereka mengeluarkan Nux dari mobil. Di tengah jalan, Furiosa menyuruh kelima wanita itu berserta Max untuk bersembunyi. Kemudian Furiosa mengatakan urutan untuk menjalankan mobilnya, agar Max bisa menghidupkan mobilnya dan menggantikan Furiosa mengemudi. Pada akhirnya mereka sampai di tempat tujuan yang Furiosa inginkan. Kemudian Furiosa keluar dari mobil dan bernegosiasi dengan para geng motor di sana untuk menukarkan bahan bakar dengan bebatuan yang diturunkan untuk menyerang kelompok Joe. Namun negosiasi tersebut gagal karena mereka melihat ada 3 kelompok besar yang siap berperang sedang mengejar Furiosa. Melihat situasi yang kacau, Furiosa memberikan isyarat pada Max agar menjalankan mobilnya dan melarikan diri dari geng motor tersebut. Sialnya sekarang tak hanya mereka yang mengejar Furiosa, kelompok lain juga banyak yang menginginkannya. Ternyata Furiosa pergi dengan membawa 3.000 galon bahan bakar, dan kini mereka menjadi incaran seluruh kelompok dari berbagai penjuru. Max berusaha untuk terus menjalankan mobilnya, namun geng motor tersebut mengejar dan menembakinya. Tak lama dari itu, Joe dan pasukan kecilnya sudah di samping mobil mereka. Joe berencana untuk menangkap para istrinya hidup-hidup, di mana Nux menawarkan diri untuk menjalankan misi membunuh Furiosa dan menyelamatkan para istri Joe. Sebagai hadiahnya, Joe berjanji akan membawa Nux ke Valhalla untuk dijadikan abadi dan berkilauan. Salah satu istri Joe bernama Angharad keluar dari dalam mobil untuk memutuskan rantai yang menyangkut. Saat akan masuk kembali ke mobil, tiba-tiba pintu mobil tersebut rusak. Lalu Angharad jatuh dan terlibas oleh mobil Joe. Mereka semua berduka atas kejadian tersebut, namun tetap harus menjalankan mobil menuju Green Place, ke tempat yang damai dan aman untuk kehidupan mereka. Ketika di perjalanan, Max membutuhkan seseorang untuk mengawasi musuh dari belakang, di mana salah seorang istri Joe yang berambut pirang menawarkan diri untuk mengawasi musuh. Tak lama kemudian dia dikagetkan dengan kedatangan Nux. Untungnya dia tidak melakukan apapun terhadap wanita tersebut. Ketika malam hari, mobil Max terjebak pada lumpur yang diikuti oleh Joe dan pasukannya, di mana pasukan Joe kesulitan untuk mengeluarkan mobil mereka dari lumpur. We are down 30,000 units. Di sisi lain, Angharad dibawa oleh Joe. Dia pun akhirnya mati, namun janinnya masih bisa diselamatkan. Mereka berusaha mengeluarkan bayi dari perut Angharad dan berhasil. I had a baby brother. Di mana mobil Max kembali terjebak di lumpur. Di sana terdapat Nux yang berniat membantu mereka. Kali ini mereka berniat untuk menderek mobilnya pada pohon, di mana salah satu mobil anak buah Joe sudah hampir mendekati mereka. Lalu Furiosa dan Max berusaha menembaki mobil tersebut.
yang mengakibatkan luka serius pada mata ketua mereka. Lalu dia berdiri dan menembakkan senjatanya dengan mata tertutup, dan tentu saja tembakannya selalu meleset. Max pun mencoba menahan pohon yang akan roboh. Kemudian Furiosa membantu mendorong mobil tersebut. Tak lama dari itu, akhirnya mobil mereka terbebas dari lumpur. Max lalu mengatur rencana. Dia akan berusaha menahan pasukan Joe, sedangkan yang lain bertugas untuk mendinginkan mesin mobil yang panas. Setelah itu terlihat Max kembali dengan peralatan tempur yang dibawanya dari anak buah Joe. Siang harinya, Max menanyakan tentang keberadaan Green Place pada Furiosa. Ternyata tempat itu adalah tempat tinggal Furiosa, di mana dia telah diculik oleh Joe dan dipaksa bergabung sejak kecil. Furiosa sering berusaha untuk kabur dari kelompok Joe, namun kali ini mereka kabur dengan kendaraan tempur terbaik milik Joe. Di tengah jalan, mereka mendengarkan teriakan seorang wanita di atas tower. Setelah Furiosa memperkenalkan diri, tiba-tiba sekelompok motor yang bernama Money Mother menghampiri mereka. Ternyata wilayah ini dekat dengan Green Place, tempat kelahirannya Furiosa, di mana ia sebelumnya berencana untuk mengajak para istri Joe tinggal di Green Place. Namun sayangnya tempat tersebut sudah hancur dan tercemar, di mana kelompok Money Mother juga harus pergi dari Green Place dan mencari tempat baru, sambil membawa benih dan menanamkannya di tempat-tempat yang memungkinkan ada kehidupan. Hal itu dilakukan sebagai upaya penghijauan dan penyelamatan bumi. Furiosa lalu memberitahu Max bahwa mereka tidak akan bisa melewati padang garam dengan mobil, sehingga mereka harus meninggalkan mobil dan membawa persediaan yang cukup dengan motor. Awalnya Max akan melakukan perjalanan sendiri, namun ia tiba-tiba kembali menuju jalan keluar mereka untuk pergi ke tempat tersebut. Lalu Max menyarankan untuk memutar balik dan kembali ke Citadel, di mana terdapat tanah yang subur dan air bersih. Mereka bisa mendapatkan kehidupan normal di sana. Max juga merencanakan untuk mengalahkan kelompok Joe. Kemudian terlihat kelompok Joe yang sedang beristirahat. Mereka dikagetkan dengan kemunculan kendaraan tempur. Di sana Joe tahu rencana Max untuk pergi ke Citadel karena penjagaan di sana sedang tidak maksimal. Joe dan pasukannya kembali ke mobil dan melakukan pengejaran. Kini Max dan kawan-kawannya dikejar oleh puluhan mobil dan motor yang berniat menghentikan mereka. Nux pergi keluar mobil untuk memicu mesin agar berjalan lebih cepat. Namun hal itu tak bisa bertahan lama, di mana mesin pun sekarang menjadi rusak. Kini mereka berusaha untuk memperbaiki mesin mobil sambil menyerang musuh-musuhnya. Para pejuang dari Money Mother membantu untuk mengalahkan beberapa pasukan Joe sebelum akhirnya mereka mati. Tak lama dari itu, salah satu istri Joe juga diculik oleh mereka. Pasukan Joe benar-benar tak pernah habis untuk menyerang, di mana Max hampir terjatuh dari mobil. Kini mereka dikepung oleh pasukan Joe. Untuknya, Nux berhasil memperbaiki mesin mobil, dan mobil mereka kembali melaju dengan cepat. Max pun dibantu Nux untuk melompat ke mobil musuh, dan dia membunuh satu persatu hingga mendapatkan mobilnya. Max melompat kembali ke mobil perang karena mengkhawatirkan Furiosa. Beberapa mobil milik pasukan Joe hancur berantakan. Nux mencoba mengemudi menggantikan Furiosa, di mana Furiosa berusaha untuk menemui Max dan mencoba membunuh Joe. Salah satu istri Joe merayu Rictus agar memindahkannya ke mobil Joe. Setelah itu Furiosa meraih tangan Cedo dan berhasil berpindah ke mobil milik Joe. Furiosa lalu menuju ke ruang kemudi dan mengikat tombak besi dan merusak topeng Joe, dan Joe pun mati.
Pasukan Joe pun berhasil merusak mobil yang dikemudikan oleh Nux. Kemudian Nux menabrakkan mobilnya ke tebing agar jalan tertutup. Furiosa hampir mati karena kehabisan darah akibat tertusuk di pinggangnya. Kemudian Max berusaha menolong Furiosa dan mendonorkan darahnya pada Furiosa. Kini mereka telah sampai di Citadel. Para penduduk di sana berkumpul. Lalu Max keluar dan memperlihatkan jasad Joe yang mereka anggap manusia abadi. Kemudian semua orang bersorak kegirangan karena pemimpin jahat mereka telah mati. Para penduduk pun menyambut mereka dengan sangat gembira. Mereka pun sangat senang dengan air yang kembali mengalir, yang membuat penduduk terlihat pulih kembali setelah berhari-hari tanpa air. Di akhir film terlihat Max memutuskan untuk tidak ikut dengan Furiosa ke atas dan pergi sendiri dari sana. Dan film pun berakhir. Nah, itulah cerita tentang film Mad Max Fury Road, yang pada akhirnya Furiosa berhasil merebut Citadel dari Joe. Dan penduduk sekitar pun menjadi bahagia setelah mendapatkan air yang mengalir, di mana sebelumnya Joe mengendalikan orang-orang sesuai keinginan hatinya jika ingin mendapatkan air dan makanan darinya. Ending yang bahagia. Oke, semoga kalian terhibur dengan film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silakan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam rebahan.